Nah, ini outline-nya yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi ada beberapa model. Pertama adalah decision tree, kemudian rule based, kemudian random forest, KNN, K nearest neighbor, sama naive Bayes, dan terakhir adalah SVM, support vector machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, dan diakhiri nanti dengan evaluasi model. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan dulu secara umum bahwa kemarin dibahas bahwa machine learning itu terbagi 3. Ada yang supervised, unsupervised, sama yang reinforced. Ya, yang kita bahas sekarang ini adalah yang supervised learning. Bedanya apa? Supervised learning itu ada label. Jadi di datanya itu ada label, ada kelas, ada target, ya. Sehingga ketika kita melakukan pengelompokan itu jelas mengelompokannya berdasarkan apa. Nah, kalau unsupervised learning itu tidak ada kelas, tidak ada label. Jadi ketika kita mengelompokkan itu benar-benar berdasarkan karakteristik datanya. Sehingga nanti akan terbentuk menjadi berapa kelompok itu akan tergantung dari siapa yang yang paling jadi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, kita nggak tahu jadi berapa ya, kecuali memang di define dari awal mau jadi berapa kelompok dan nggak ada namanya. Ya kita harus menamai kelompok-kelompok tersebut. Nah, di sini dicontohkan untuk yang supervised learning, misalkan kita akan mengajari komputer atau membuat model intinya, ya. Jadi mesin akan mempelajari karakteristik dari data. Di sini kita inputkan data image, ya, data kucing, ya. Ada sejumlah data, ya, gambar, kemudian diberi label. Ini adalah kucing, ya. Kemudian si mesin itu akan mempelajari berdasarkan karakteristiknya, dari matanya mungkin, dari telinganya, dari hidungnya, mulutnya, dan segala macamnya dari gambar ini, sehingga dia punya ilmu, punya pembelajaran kalau kucing itu kira-kira karakteristiknya seperti ini dari berbagai jenis kucing, ya, macam-macam jenis kucing. Nah, setelah dia punya model supervised nih. Nah, apa yang dia lakukan? Kita melakukan sesuatu di sini, kita akan mencoba dengan data-data yang baru, ya, untuk mencoba memprediksi mana yang kucing, mana yang bukan. Karena di sini kita hanya belajar mengajarkan mesin untuk belajar kucing itu seperti apa. Jadi yang tidak cocok seperti kucing, mesin akan menyatakan ini bukan kucing gitu. Ya, jadi dia akan masuk ke dalam model. Jadi di sini modelnya sudah dibuat. Nah, model ini kemudian diuji dengan data yang baru. Nah, data baru ini kita sebut sebagai data testing, ya, yang ini. Data-data yang di kiri ini itu kita sebut sebagai data training, data latih, ya. Data testing itu kita sebut sebagai data uji. Nah, berdasarkan data testing ini, kemudian dimasukkan ke dalam model, nanti model akan memprediksi, ya, mesin akan memprediksi, oh yang ini masuknya cat, yang ini bukan cat, gitu ya. Jadi ini masuknya cat nih, ini masuknya cat, gitu ya. Yang ini bukan cat, gitu. Jadi dia nggak nyebut apa, pokoknya bukan cat. Gitu. Jadi ini inti dari model pembelajaran yang supervised atau supervised learning. Nah, yang termasuk ke dalam supervised learning itu ada 2, ya. Secara umum di sini ada klasifikasi, ya, ada regresi. Nah, klasifikasi itu membagi berdasarkan kategori, sementara regresi dia hanya memprediksi nilai, ya. Jadi dia memprediksi nilai saja, ya, secara umum begitu. Kecuali nanti ada regresi yang dia bisa mengklasifikasikan juga, ya, namanya logistic regression. Tapi secara umum regresi itu dia mengidentifikasi sebuah nilai, ya. Nah, yang akan kita pelajari, yang regresi sudah dibahas minggu lalu, ya, sekilas sudah dibahas minggu lalu, ya, kita akan belajar tentang klasifikasi. Nah, ilustrasi dari klasifikasi ini, jadi kita punya set data, ya, jadi big data itu kita bicara kita punya set data, dari data itu kita akan buatkan model. Nah, dalam konteks ini kita akan buatkan model klasifikasi ini.
Nah, data itu akan dibagi menjadi data training sama data testing. Ya. Nah, biasanya itu ada yang menuliskan 20-80 pembagiannya, ya. Ada yang menuliskan 30-70 pembagiannya, atau ada yang lain, ya. Tapi biasanya diantarain lah, kalau nggak 20, terbalik ya, terbalik. Ini 80 trainingnya, ininya 20. Atau 70-30, ya. Di sini 70, di sininya 30. Nah, yang training, ya, yang 80 atau 70% ini kelasnya itu muncul. Sementara yang testing itu kelasnya ditutup, di hidden. Jadi sebetulnya dia ada kelasnya, tapi disembunyikan. Karena digunakan untuk menguji nanti. Nah, data ini, setiap set data ini, dia punya atribut atau ciri-ciri. Nah, nanti di teori klasifikasi ini, ya, di analisis klasifikasi ini, mesin itu akan mencoba mengenali data berdasarkan atribut-atributnya, berdasarkan ciri-cirinya, untuk mendapatkan kelas, ya, untuk menyesuaikan dengan kelasnya. Jadi kelas yang ini contohnya no, itu ciri-cirinya seperti apa berdasarkan atribut 1, 2, 3. Yang kelas yang kedua itu ciri-cirinya apa? Ya, kelas yang yes ini ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini yang namanya model pembelajaran klasifikasi. Nah, nanti akan digunakan sebagai algoritma learning-nya, ya, nanti dijelaskan belakangan. Nah, setelah modelnya didapatkan, model klasifikasinya ini, nah kita akan apply modelnya, ya, si model ini kita akan uji dengan data testing ini. Ya. Kalau atribut satunya no, atribut 2-nya small, atribut 3-nya 55.000, kelasnya apa ya? No atau yes? Gitu. Nah, kalau no, nanti kita cek aslinya sendiri yang data ke-11 ini yes apa no sih? Kalau dia no, di prediksi no ternyata no, berarti prediksinya tepat. Kalau dia diprediksi yes, aslinya no, berarti prediksinya tidak tepat. Nah, gitu kira-kira klasifikasi itu. Nah, pengaplikasinya ini bisa di macam-macam. Ini untuk memprediksi sel tumor misalnya, ya, ganas atau jinak. Bisa untuk memprediksi transaksi kartu kredit apakah sah atau curang atau apa istilahnya fraud gitu ya. Dan beberapa hal yang lain. Jadi bisa diterapkan di banyak hal pada dasarnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis model klasifikasinya, nah ini ada beberapa, jadi learning di sini, ya, classification learning itu terbagi ke dalam 4 bagian besar. Ada yang information based, ya, ada yang similarity based, probability based, sama error based. Jadi ada yang berbasis informasi, berbasis kemiripan, berbasis probabilitas, sama berbasis error, ya, model pembelajarannya. Nah, yang berbasis informasi, ini contohnya adalah decision tree. Ya. Dia menggunakan konsep entropi dan information gain. Ya. Konsep entropi itu menggambarkan kehomogenan dari data. Jadi selama datanya homogen, dia akan terus melakukan klasifikasi. Begitu datanya, heterogen. Kalau datanya masih heterogen, dia masih terus membagi. Ya. Sampai nanti ketemu, ini datanya sudah homogen, berhenti di situ. Kita sudah tahu berarti kelompoknya kalau sudah homogen, sudah sama. Gitu ya. Kalau masih heterogen, berbeda-beda, berarti dia akan terus membagi. Namanya istilahnya splitting, gitu ya, membagi. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan contohkan lebih lanjut ya di decision tree. Yang kedua adalah similarity based. Similarity based learning itu bagaimana proses pembelajaran itu berdasarkan kemiripan. Ini contohnya adalah KNN, K nearest neighbor. Ya. Jadi pembelajaran itu tidak dilihat berdasarkan karakteristik datanya, tapi berdasarkan kemiripannya. Ya, ide dasarnya di sini dikatakan katanya kalau kita memprediksi apakah dia bebek atau bukan, ya, kalau dia berjalan seperti bebek, bersuara seperti bebek,
maka itu kemungkinan bebek gitu. Jadi hanya dari kemiripannya saja. Nah, kemiripan ini nanti akan menggunakan jarak, ya. Jadi ukurannya adalah jarak data dari data yang diuji terhadap data-data trainingnya, terhadap data-data yang sudah ada. Nah, di sini sering disebut sebagai lazy learner karena dia tidak membuat model pada dasarnya. Jadi dia tidak tidak menganalisis satu demi satu datanya. Tapi nanti aja begitu ada data baru, diupload datanya, kemudian baru dia akan belajar yang terdekatnya tuh siapa sih. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah probability based learning. Ini model klasifikasi dengan perhitungan probabilitas. Ya, nah kita akan belajar metode namanya naive Bayes, ya. Salah satunya yang menggunakan probability base adalah naive Bayes. Jadi dia akan menggunakan rumus-rumus probabilitas nih untuk menentukan klasifikasi. Contohnya misalnya di sini kita ingin tahu apakah seseorang kalau seseorang punya keluhan lehernya sakit, apakah dia ada probabilitas meningitis atau tidak? Berdasarkan data di sini. Ya, dokter tahu ya, meningitis itu menyebabkan sakit leher ya, 50% dari dari kasusnya. Ya, 50% dari yang meningitis itu merasa sakit leher. Probabilitas orang sakit leher itu 1/20. Ya, salah satunya karena meningitis, yang lainnya karena yang lain. Probabilitas orang terkena meningitis 1/50.000. Nah, ini yang disebut dengan prior probabilities. Ya. Nah, berdasarkan prior probabilities ini, kita nanti akan melakukan prediksi. Kita akan melakukan klasifikasi, ya pemilahan. Dia akan masuk kategori yang mana. Gitu ya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, yang keempat, itu berdasarkan error. Bagaimana melakukan klasifikasi berdasarkan error. Contohnya adalah linear regression yang sudah kita bahas kemarin dengan SVM support vector machine ya, yang akan kita bahas hari ini. Pada dasarnya kita akan melakukan pemilahan dengan melihat errornya. Ya. Jadi kalau di regresi kemarin model regresi yang bagus itu yang errornya paling kecil dari keseluruhan data. Nah demikian juga yang di sini, nanti yang di SVM. Oke ya. Nah itu pengelompokan learning untuk yang klasifikasi. Nah, sekarang kita mulai dengan beberapa model yang tadi akan sudah saya jelaskan akan kita bahas. Pertama adalah decision tree. Ya. Di model yang pertama ini, kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan atau menggunakan pencabangan pohon. Jadi kayak cabang pohon. Ya, tree base istilahnya. Seperti cabang pohon. Nah, contohnya kayak yang di bawah ini nih. Ya. Di bawah ini. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, misalkan kita punya data di sini. Nah, ini yang dimunculkan hanya data trainingnya saja. Ya, jadi seolah-olah ini sudah dibagi, ada data training, ada data testing. Nah, yang dimunculkan di sini data training. Nah, berdasarkan data training ini, kita akan buatkan model decision tree-nya yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Gimana caranya? Kita lihat di datanya ini ada 10 record, ada 10 data, ya, 10 buah data yang memiliki 3 kategori. 3 atribut. Ya. Refund, marital status, taxable income, dan kita punya satu kelompok yang namanya kelas data. Apakah dia no atau yes? Ini ceritanya tentang di pajak ya. Di kantor pajak kita punya data wajib pajak yang cheating atau curang atau tidak. Ya. Nah, ini adalah data-data dari setiap wajib pajaknya. Jadi satu baris ini adalah satu orang wajib pajak. Ya. Nah, ini refund ini adalah pengembalian. Jadi yang meminta pengembalian pajak atau istilahnya itu restitusi pajak kalau bahasa pajaknya. Ini ada dari status pernikahan, kemudian ini dari pendapatan kena pajaknya. Nah, sekarang bagaimana membuat modelnya? Nah, membuat modelnya kita mulai satu demi satu dari setiap atribut ya. Yang refund ini atributnya kategori ya, yes no saja, ini biner ya,
Jadi hanya dibagi 2. Yang marital status juga ini kategori, ya, cuman dibagi 3, single, married, sama divorce. Tapi nanti di sini dia hanya dibagi 2 aja biner, ya, menikah sama tidak menikah. Jadi yang divorce sama single itu digolongkan sebagai tidak menikah. Kemudian taxable income-nya dia continuous, ya, angka dia. Nah, caranya gimana? Kita mulai, misalkan kita mulai dari yang pertama refund. Cek di refund. Di refund itu kategorinya ada 2, yes sama no. Ya. Kita lihat yang kategorinya yes, ya, refund yes, kita lihat. Kita lihat kelasnya. Yang yes di sini no. Kemudian yang yes lagi no. Yes lagi no. Ya, cuma 3. Dari 3 yang yes ini dia kelasnya kelas no. Nah, di sini diberikan warna biru. Kenapa? Karena dia sudah homogen. Sudah sama, ya. Jadi sudah tidak berbeda. Karena sudah berbeda, tidak berbeda, berhenti di sini. Ya, kita sudah tahu kelasnya no. Yang refund-nya yes, berarti tidak cheating. Nah, yang tidak refund, yang no, kita lihat. No, di sini no, 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 yes, no, 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 yes, no, 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 yes. Yang no itu dia tidak homogen. Ada yang no, ada yang yes. Sehingga kita harus split lagi. Kita cari atribut yang lain. Misalkan kita masukkan atribut marital status. Marital status di sini kita split 2, ya, seperti tadi saya katakan. Nanti kita jelaskan kenapa dibagi 2, kenapa tidak dibagi 2. Misalkan kita bagi merit sama tidak merit. Nah, yang merit, yang tidak refund, tapi dia merit, tidak refund merit, no. Kita cari lagi. Yang tidak refund merit, no. Yang tidak refund merit, no. Semua yang tidak refund dan merit itu dia no. Berarti ini juga sudah homogen. Berhenti di sini. Nah, yang sisanya, yang single divorce, no single no, no divorce yes, no single yes, no single yes. Jadi ada yang yes, ada yang no di sini. Nah, karena belum homogen, kita cari lagi atribut yang lain, taxable income di sini. Nah, taxable income karena dia continuous, kita bagi berdasarkan angkanya. Nah, angkanya berapa? Kita lihat dulu. Yang no, single, 70 no. Ya, jadi taxable income-nya 70, dia no. Yang no, divorce, 95 yes. 70 no, 95 yes. No, single, 85 yes. Berarti batasannya 70 no, 85 yes. Karena 95 kan di atas 85. Kemudian no, single 90 yes. Berarti ini juga sama di atas 90. Jadi batasannya itu yang 70 no, yang 85 yes. Jadi ini dikira-kira saja. Kita gunakan ukuran 80. Di bawah 80 itu no, di atas 80 itu yes. Berarti sudah terbagi, ini sudah homogen. Jadi di bawah 80.000 no, di atas 80.000 yes. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai di sini ya. Nah, ini untuk satu. Jadi satu ini tuh satu model. Kita dapat satu model decision tree. Ya. Tapi kalau kita mulai dengan atribut yang lain, mungkin kita bisa mendapatkan bentuk yang lain. Misalkan kita mulai dari marital status, married dengan tidak married. Yang marital statusnya married, no, married no, married no, married no. Ada 4. Semua yang married, ya, itu no. Maka ini sudah homogen. Nah, yang single divorce, single no, divorce yes, divorce no, single yes, single yes. Nah, ini belum homogen. Karena belum homogen, splitting lagi. Ya, sudah homogen berhenti, belum homogen splitting lagi. Demikian berikutnya. Nah, di sini kita dapat yang kedua dan kita bisa cari yang lain. Ya, jadi mungkin kita bisa dapat beberapa model untuk satu set data yang kita punya ini. Nah, setelah kita punya modelnya, ya, nanti kita akan lakukan pengujian. Mana nih pengujiannya? Ya. Oh, di sini nggak dibuat ya. Nah, nanti dengan dataset tes set ya atau data tes, kita punya satu data misalnya, satu jenis data yang tidak ada kelasnya.
Nah, berdasarkan data ini kita akan melakukan pengujian, ya. Apakah dia termasuk golongan yang cheating atau tidak cheating, gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya dari cerita decision tree ini itu algoritmanya yang tadi dikatakan algoritma di sini nih, ya. Algoritmanya macam-macam. Bisa menggunakan HAN, CART, ID3, C4.5, 5.0, Slick, Sprint, macam-macam ya. Ini HAN ini yang pertama, ini yang banyak digunakan CART, nah yang lain-lainnya tergantung kondisinya beda-beda. Nah, tapi di sini yang kita akan fokuskan untuk melihat splittingnya. Gimana cara splittingnya? Untuk melakukan splitting, kita harus lihat kondisi datanya, kondisi atributnya itu seperti apa, kemudian yang split yang baik itu seperti apa. Nah, melihat kondisi atribut, itu kita lihat jenis datanya. Ya. Apakah datanya itu nominal, yang kayak tadi, teks, ya, atau yes, no tadi, ya, atau ordinal. Ordinal itu ada peringkat, ya, misalnya kecil, sedang, besar, ya, S, M, L. Misalnya. Atau setuju, netral, tidak setuju, itu termasuk ordinal. Atau continuous, continuous itu angka. Ya, seperti tadi gaji, umur, itu kan contoh-contoh continuous. Ini dari atributnya. Nah, yang kedua dilihat dari cara splittingnya. Itu bisa two-way splitting atau multi-way splitting. Two-way splitting itu berarti dibagi dua, multi-way splitting dibagi lebih dari dua. Ya. Nah, di sini dicontohkan nih, gimana cara splitting atribut untuk yang nominal, ordinal, sama yang continuous. Nah, yang atas ini yang nominal, teks ya pilihannya. Nah, kalau nominal, ya, kalau splittingnya multi-way, ini contohnya jenis mobil. Jenis mobil, ya, ada family, sport, luxury. Kalau multi-way, dia dibagi sejumlah sejumlah dari atributnya. Ya, dari jenisnya, ada family, sport, di sini ada luxury. Tapi kalau mau dibikin biner, berarti hanya dibagi dua. Kalau ada 3 di sini, dibagi dua seperti apa? Misalkan, satu kategori kita sebut family, maka kategori lainnya adalah bukan family car. Sport dan luxury ini bukan family car. Atau kita bagi berdasarkan sport. Yang satu sport, yang ini family luxury ini bukan sport. Sama kayak tadi, menikah bukan menikah. Jadi itu di biner. Ya. Padahal data aslinya adalah menikah, single, sama divorce. Ya. Nah, kalau datanya ordinal, yang tadi, dia ada peringkat small, medium, large. Kalau multi-way, berarti dia dibagi 3, small, medium, sama large. Tapi kalau dibagi dua, binary split, itu dibagi large sama bukan large. Jadi small, medium itu bukan large. Atau kita bagi small sama bukan small. Gitu ya. Ini cara pembagiannya, splittingnya. Nah, kalau untuk yang continuous, yang data angka tadi, itu ada dua pilihan. Kalau biner, berarti dia tetapkan satu angka di atas itu atau di bawah itu. Ya, contohnya tadi, ya, taxable income-nya di atas 80.000, ya atau tidak. Kalau ya berarti di atas 80.000, berarti tidak, berarti di bawah 80.000. Atau bisa multi-split, multi-way splitting. Ya, contohnya di sini kita gunakan interval di bawah 10.000, 10.000 sampai 25, 50, 50, 80 dan selanjutnya. Ya. Ya. Nah, itu yang pertama ya, decision tree. Nah, yang kedua adalah rule base. Nah, rule base classifier di sini kita melakukan klasifikasi dengan menggunakan format if then. Jadi ada menggunakan rules ya, aturan yang dicirikan dengan if apa, then apa. Nah, aturannya itu kayak gini, ada kondisi sama y-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut sebagai antecedent, yang di sebelah kanan itu sebagai consequent. Ini left hand side sama right hand side. Ini antecedent, ini consequent. Oke. Nah, contohnya misalkan kita bicara klasifikasi binatang. Binatang yang darahnya panas dan dia bertelur, ya, lay egg, yes, bertelur, itu burung. Ya, jenisnya burung. Misalkan
di contoh yang pajak tadi, yang taxable income-nya kurang dari 50 dan dia mengajukan refund, ya, pengembalian pajak, berarti dia tidak curang. Nah, ini adalah rule base. Jika pendapat income-nya di bawah 50 dan dia mengajukan refund, maka dia tidak curang. Jadi if then, gitu ya. Nah, contoh di sebelah kanan ini adalah contoh datasetnya. Yang di atas ini adalah datasetnya, ya, macam-macam. Nah, ada human, blood type-nya worm, give birth, can fly, no, live in water, no. Nah, ini masuk kelasnya mamalia. Yang kedua masuk kelasnya reptil. Yang ketiga masuk kelasnya fish, dan lain-lain. Ya. Nah, berdasarkan ini, kalau mesin melakukan pembelajaran, dia akan bisa memunculkan berbagai rules. Nah, contohnya di sini, contohnya ada 5 rules yang muncul. 5 rules yang bisa dipelajari di sini, kalau yang tidak melahirkan dan bisa terbang, namanya burung. Kalau tidak melahirkan dan tinggal di air, namanya ikan. Ya, melahirkan darahnya panas itu mamalia. Dan selanjutnya, ya, tinggal di akhir, seringkali tinggal di akhir itu amfibi. Ini adalah rules yang dimunculkan, yang dibentuk setelah mempelajari data ini, ya, untuk bisa digunakan mengklasifikasi data. Nah, misalkan berdasarkan rules yang tadi sudah dibuat, ya, ini adalah kita punya data tes, ya, data tes. Ya. Kita uji nih data tesnya. Yang pertama lemur nih. Darahnya worm, dia melahirkan, tidak bisa terbang, tidak tinggal di air. Ini kelasnya apa sih? Reptil. Nah, kita cek ke sini. Nah, katanya si lemur ini kalau kita lihat di data, itu cocok dengan rule ketiga. Ya. Jadi rule ketiga itu melahirkan. Berarti benar dia melahirkan. Ya. Kemudian blood type-nya worm. Blood type-nya worm. Jadi cukup dengan 2 ini ada di sini, maka kita bisa golongkan ini kelasnya adalah mamalia. Kemudian turtle. Turtle itu kalau kita cek di sini cocok dengan rule 4 dan 5, ya. Tidak melahirkan, ya, kemudian tidak terbang, kadang-kadang tinggal di air. Nah, ini berarti dia tertrigger dengan 4 dan 5. Jadi dia bisa dikatakan reptil atau amfibi. Gitu. Nah, yang shark ini, dogfish shark, ini ketika dicek di sini itu nggak ada satupun yang sesuai, sehingga dia tidak bisa diklasifikasikan, ya, di kasus ini. Mungkin perlu rules yang lain untuk bisa mengidentifikasi. Tapi kalau dari yang 5 ini, itu nggak masuk satu golongan pun, gitu. Jadi dia di sini belum bisa diklasifikasikan. Gitu ya. Ini yang rule base. Yang ketiga adalah random forest. Ya, random forest ini pada dasarnya varian dari decision tree. Kalau decision tree, dia menggunakan satu model untuk mendapatkan keputusan. Kalau di random forest, cerita awalnya atau ide dasarnya, karena dia melihat kalau dari satu pohon itu rasanya kok kurang kuat, ya, rasanya kurang yakin. Sehingga apa yang dilakukan? Ya, jadi dalam melakukan analisis kita gunakan beberapa alternatif pohon. Ya, jadi tidak hanya satu pohon, beberapa alternatif pohon. Nah, nanti dari setiap pohon kan itu memunculkan keputusan tuh, klasifikasi. Nah, yang dicari adalah majority, ya, sebagai keputusan akhirnya. Nah, misalkan kita punya satu satu data testing, ya, misalkan dari data training itu kita kembangkan, dapatlah model yang pertama nih, tree yang pertama, tree yang kedua, tree yang ketiga. Nah, kemudian ada satu data, ya, satu buah yang kita nggak tahu nih buahnya apa, tapi ciri-cirinya ada. Dari sini kita lihat apakah diameternya di atas 3. Oh, ini tidak di atas 3 nih, cari apel sama jeruk di atas 3, true. Warnanya oranye bukan? Oranye, ini bukan. Nah, si
data yang baru ini ketika diuji ke model ini, ketemu nih orange. Nah, atribut ini ketika kita cek di tree yang kedua, oh ternyata cherry menurut tree yang kedua. Cek di tree yang ketiga, oh ternyata orange nih menurut tree yang ketiga. Nah, karena kita 3 kali melakukan analisis, kita cek dari sini, dari 3 kali ini, orange ada 2, 1, 2. Sementara cherry-nya 1. Maka di sini keputusannya berarti data yang baru ini buah orange. Ya. Nah, di sini ada beberapa link yang bisa klik untuk pembelajaran lebih lanjut nantinya. Ya. Nah, kita masuk ke yang keempat, K nearest neighbor, ya, K nearest neighbor atau KNN. Seperti tadi dikatakan, ide dasarnya dia adalah if it walk like a duck, quack like a duck, then it's probably a duck. Jadi katanya ini lazy learner. Jadi dia hanya melihat sekitarnya. Nah, jadi kalau dicontohkan di sini, kita punya set data nih, ya, set data ini tidak dipelajari dulu. Ya. Jadi kalau yang lain-lain kan dibuatkan model dulu, dibuatkan rule dulu, baru berdasarkan model atau rule, kita punya data baru, kemudian kita uji. Ya. Kita prediksi dengan data baru tersebut. Kalau di sini, ya dia plotting saja. Ini bahwa datanya seperti ini. Nah, kemudian, contohkan ada data baru nih, warnanya merah di sini. Sementara kita ingin klasifikasikan apakah dia positif atau negatif, karena dia kelompoknya hanya 2, positif atau negatif. Ya, maka dilakukan pendekatan tadi, dilakukan pengecekan terhadap data yang paling dekat dengan dia. Ya, tetap terhadap tetangga-tetangganya. Nah, ukurannya adalah ukuran jarak. Jadi dia menggunakan distance ya untuk melihat mana yang paling dekat dengan dia. Ya, contohnya kayak di sini, ini K-nya ini menggambarkan berapa data yang ingin kita gunakan untuk mengklasifikasikan si data baru ini. Kalau K-nya 3, berarti kita cari 3 data yang terdekat kepada kepada titik merah ini. Contohnya di sini. Yang terdekat, 3 yang terdekat, itu 1, 2, 3, yang lainnya jauh-jauh nih ya. Yang 3 yang terdekat ini kebetulan 3-3-nya positif. Berarti si record ini atau data ini kita klasifikasikan sebagai data positif. Oke ya. Nah, misalkan contoh yang lain ya di sini. Kita punya satu data nih X di sini nih. X. Kalau kita gunakan K-nya 1, berarti kita hanya gunakan yang terdekat nih. Satu yang terdekat tuh ini. Oh, berarti dia negatif. Ini mudah kalau 1. Bisa dihitung jaraknya atau tidak, dikira-kira boleh. Tapi kalau dekat antara positif dengan negatifnya misalnya, kita bingung nih, hitung jaraknya. Pakai rumus distance ini. Nah, ukuran distance-nya macam-macam nih ya. Ada equivalent distance, mana nih? Nah, equivalent distance, Manhattan, Minkowski, dan lain-lain. Nah, kalau 3, berarti 3 yang terdekat. Ya, kita cari. Di sini ada 1 negatif, 2 positif. Oh, ini berarti walaupun jarak terdekatnya ke sini, tapi kalau setelah dihitung, jadi ada rumusnya untuk menghitung, ya ternyata yang dominan itu sebetulnya positif di sini. Maka positif si X ini dikategorikan positif. Ya. Nah, ini yang KNN. Yang ke 1, 2, 3, ke-4. Nah, ini yang kelima, naive Bayes. Nah, naive Bayes itu menggunakan konsep probabilitas untuk melakukan klasifikasi. Nah, untuk melakukan klasifikasi itu ada beberapa ada beberapa data yang digunakan. Ya, ada beberapa perhitungan awal. Pertama adalah conditional probability, ya yang rumusnya ini. Jadi ini adalah probabilitas dari satu kelas tertentu berdasarkan atribut-atributnya. Ya. Itu sama dengan probabilitas atribut dan kelas dibagi dengan probabilitas kelas. Probabilitas atribut. Nah, kalau probabilitas atribut untuk setiap kelas,
itu adalah probabilitas atribut kelas dibagi dengan probabilitas kelasnya. Ya. Nah, probabilitas atribut dan probabilitas kelas, ini yang kita sebut sebagai prior probabilities. Probabilitas dasar. Sementara yang ini, yang kita yang dirumuskan ini namanya conditional probabilities. Ya, berdasarkan conditional probabilities ini kita bisa hitung yang namanya posterior probabilities. Ini adalah probabilitas untuk menentukan data itu masuk ke dalam klasifikasi apa. Ya, penjelasannya ada di sini, silahkan dipelajari saja. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Ya, contoh misalnya kita punya data yang tadi, ya, data dari pajak, ya, data pajak. Ada refund, ada marital status, ada taxable income, kemudian ada kelasnya. Ya, ini dia cheating atau tidak cheating. Nah, pertama di sini kita hitung probabilitas dari prior probabilities-nya, probabilitas dari kelasnya. Ya, probabilitas dari kelasnya, probabilitas yang kelasnya no. Jadi ini totalnya datanya ada 10 ya. Dari 10 ini yang kelasnya no ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 dari 10 data. Berarti 70% atau 0,7 probabilitas no. Yang yes 1 2 3 ada 3 dari 10. Gitu. Ini probabilitas prior. Ya. Nah, berdasarkan probabilitas prior ini, kita bisa menghitung conditional probabilities. Conditional probabilities itu kita melihat berapa probabilitas atribut untuk setiap kelasnya. Ya, misalkan ini rumusnya kayak gini lah ya, langsung aja ke contohnya. Misalkan kita ingin tahu probabilitas yang atributnya statusnya merit ya dari kelasnya no. Kita lihat di sini. Yang kelasnya no itu ada berapa di sini? 7 tadi ya, ada 7. Dari 7 yang no, ada berapa yang statusnya merit? Dari yang no saja yang kita lihat. Dari yang no, ini single, merit 1, single, merit 2, merit 3, merit 4. Jadi ada 4 yang merit di kategorinya atau di kelasnya no. Jadi 4/7. Berapa probabilitasnya untuk atribut yang refund, yang melakukan refund atau refundnya yes dari kategori yang yes. Yang yes itu kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Dari yang 3 ini berapa yang refund? Yang yes. Ini no, bukan. No, bukan. No, bukan. Berarti 0. Dari 3 yang yes ini yang melakukan refund itu 0. Berarti probabilitasnya 0. Nah, ini yang seperti ini kalau datanya discrete. Untuk yang tadi kategori ke refund, marital status. Nah, kalau taxable income yang continuous itu nggak bisa menggunakan cara ini. Kita gunakan distribusi normal dengan rumus seperti ini. Ya. Jadi probabilitas atribut dari kelas tertentu ya sama seperti ini. Probabilitas atribut dari kelas tertentu kalau di sini dilihat di sini dihitung. Kalau ini harus dihitung dengan rumus. Ya, misalkan probabilitas untuk income ya di kelas yang no, income tertentu di kelasnya yang no. Nah, misalkan untuk kelas yang no itu kita hitung berapa rata-rata taxable income-nya ketemu min-nya 110.000, ini Pak ya. 110.000. Variansnya 2975. Ya. Nah, rata-rata tuh mu di sini, varians itu sigma ya di sini ada di rumusnya. Nah, kita bisa hitung ya, berdasarkan rumus itu untuk yang income-nya 120 berarti di sini X atau A-nya 120 nih, A-nya 120 dikurangi mu, mu-nya rata-rata 110 dibagi 2 kali sigma dikuadratkan 2975. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya 0072. Ya, jadi probabilitas income 120 di kelas yang no itu 0072. Ya, dihitung dari rumus yang ini. Nah, berdasarkan itu, kita lakukan perhitungan untuk seluruh kondisionalnya. Ya, tadi beberapa sudah dihitung di depan, ada beberapa yang belum dihitung. Misalnya yang single di sini.
probabilitas single dari yang no. Dari yang no, berapa yang single sih? No itu ada 7 tadi, yang singlenya 1, 2, 3, 4. Sorry. Dari yang no, yang statusnya single. Dari yang 7 itu statusnya single. 1, 2, oh 2 ya, hanya 2 dari 7 itu. Hanya 2, berarti 2 dari 7 nih dapatnya. Dan lain-lain ya, dari sini kita bisa dapat. Nah, misalkan, nah setelah kita punya nih datanya semua, misalkan ada data baru. Ya ada data baru yang ciri-cirinya tidak mengajukan refund, dia menikah, income-nya 120. Terus dia masuk kelas yang mana? Nah, kita harus hitung dulu probabilitas. Kalau si data ini, data yang baru ini masuk kelas yang no, berapa sih probabilitasnya? Nah, yang no ini kita lihat dari atributnya. Atributnya tadi yang dari refund, merit, income. Yang kelasnya no, ya kelasnya no yang refund, sorry, refundnya no ya. Dari yang kelas no, refund no, itu 4/7 yang ini. Berarti 4/7. Dikali dengan probabilitas yang merit, ya di sini merit datanya. Yang merit kelasnya no, 4/7, yang ini. Dikali probabilitas yang income-nya 120. Ya di kelasnya 0, tadi sudah dihitung di sini 0072 ya. Dapatnya 0024. Nah, kalau si data ini dimasuk kelas yes, berarti kita cari probabilitas ya di kelasnya yang yes. Yang refund-nya no di kelasnya yang yes, refund-nya no di kelasnya yes yang ini 1 ya. Dikali dengan probabilitas merit di kelasnya yang yes. Di kelasnya yes yang merit ini 0 ya. Dikali dengan probabilitas dari income 120.000 di kelas yang yes. Ini kalau pakai rumus yang sama ya, rumus yang tadi kita tahu di sini yang kelasnya yes itu minnya 90, variansnya 25. Dapatnya itu 1,2 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini kalau dikalikan dapatnya 0 ya karena ini ada 0. Nah, berarti probabilitas kalau di kelas no itu 0024, probabilitas kalau ini masuk kelas Y yang yes itu 0. Berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang no. Sehingga data ini masuk ke dalam kelas no. Tidak cheating. Tidak curang. Gitu ya. Nah, di contoh yang lain, ini untuk contoh yang klasifikasi binatang. Misalkan kita punya dataset seperti ini. Ya. Kalau tadi menggunakan pendekatan rule based, kalau di sini menggunakan pendekatan naive bias, ya, menggunakan probabilitas dengan rumus yang sama. Ya, cara perhitungannya tadi seperti tadi. Misalkan kita punya satu data baru nih, kita mau tahu nih, kalau dia melahirkan tidak terbang, tinggal di air, tidak punya kaki, dia masuk kelas apa sih? Ya. Nah, kita hitung dulu di sini. Ini kondisionalnya. Kondisional untuk yang kesemuanya ini, ya, karena di sini kelasnya hanya 2, mamalia sama tidak bukan mamalia. Ya, kelas yang jadi kelasnya itu mamalia atau bukan mamalia. Nah, jadi data ini dia masuk mamalia atau bukan, si data yang baru ini. Nah, sekarang kita hitung dulu probabilitas seluruh atribut, ya, yang give birth, can fly, live in water, have leg, untuk yang kalau dia masuk golongan mamalia. Ya, jadi kita carinya di yang mamalia, yang atributnya pertama adalah give birth yes. Jadi di mamalia give birth yes 1, ya. Mamalia give birth yes 2, mamalia yes 3, mamalia yes 4, mamalia yes 5, mamalia no, mamalia yes 6. Nah, yang mamalia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 mamalia, yang 6-nya itu give birth. Nah, dikalikan dengan atribut yang kedua. Atribut yang keduanya di sini yang can fly, no. Yang no-nya, mamalia yang no. 1, 2,
Ini yes, ini 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari 7 yang mamalia. Itu tidak terbang. Demikian juga yang ketiga, live in water, cek lagi. Ada 2. Yang tidak punya leg, ada berapa? Ada 2. Nah, berarti di sini 6/7 kali 6/7 kali 2/7 kali 2/7 dapat 0,06. Yang atribut ya, probabilitas semua atribut di yang kelasnya bukan mamalia. Nah, yang bukan mamalia ini ada 13 ya, 13 data, ini totalnya kan ada 20. Jadi yang ini 7, ini 13. Dari yang bukan mamalia ini, cari yang atributnya melahirkan, bukan mamalia melahirkan. 1, bukan, ya 1 ya. Bukan, semuanya bukan. Jadi hanya 1. Jadi hanya 1 yang melahirkan dari 13. Yang bukan mamal. Demikian juga untuk yang tidak terbang. Ada 10 dari 13. Ahli hidup di air. Ada 3. Tidak punya kaki ada 4. Nah, dari sini kita hitung dapat 0,042 probabilitas semua atribut ya untuk yang N. Nah, ini yang menghitung posterior probabilities-nya ya. Jadi kalau si binatang ini masuk kelas yang mamalia dikali dengan priornya mamalia tadi 006 ya. 006 tuh yang ini dikali dengan probabilitas dari si mamalia. Di sini kan dari 27. 7/20 dikali 006 dapat 0021. Nah, yang bukan mamalia di sini ada 13 dari 20. Ya, berarti 0027 dikalikan dengan 004 ini. Nah, dilihat dari sini, kalau dia masuk golongan mamalia probabilitasnya segini, bukan mamalia segini, berarti ini lebih besar. Maka data ini ya masuk ke kelas mamalia. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, yang terakhir adalah support vector machine. Nah, di support vector machine pada dasarnya sama, kita akan melakukan klasifikasi pemilahan data. Ya, kalau di sini ada data yang kotak hijau dengan yang putih lingkaran, ya, kita sebut hijau dan putih. Nah, kita ingin cari satu garis yang disebut dengan hyperplane yang bisa memisahkan antara antara hijau dengan putih. Nah, kemungkinannya bisa macam-macam, bisa ini nih B1 ya. Begini juga memisahkan karena jelas yang putih di sini, yang hijau di sini. Atau bisa juga begini. Ini juga sama, terpisah putih di sini, hijau di sini. Atau bisa yang lain-lainnya. Jadi ini kalau saya gambar sendiri ya, ini bisa begini, atau bisa begini. Ini juga sama nih semuanya. Nah, dengan seperti ini, kita sebetulnya bisa tahu kalau ada data baru di sini, ini masuk kelompok mana? Hijau. Kalau ada di sini, masuk kelompok mana? Putih. Karena kita tahu ini ada di sebelah kanan garis. Yang ini ada di sebelah kiri garis, berarti dia masuk ke hijau. Yang ini di sebelah kanan garis masuk ke putih. Ya, yang ini juga bisa sebetulnya. Kalau di sini apa? Oh, putih. Kalau di sini apa? Hijau. Jadi karena garisnya banyak, sebetulnya pilihannya yang ingin kita tahu, kan kita ingin menggambar satu garis sebetulnya. Yang bagus tuh yang seperti apa sih? Yang paling bagus. Nah, untuk bisa tahu yang paling bagus, kita gunakan teorinya support vector machine atau SVM dengan melihat seperti ini. Ya, yang kita lihat itu adalah pertama kita tarik garis ini namanya hyperplane. Kemudian kita cari dari garis ini kita hitung jarak ke titik terluar atau data terluar dari kelompok data ini. Jadi yang ini sama yang ini yang terluar kebetulan. Nah, jarak dari garis ini ke sini ya dan ke sini ini yang disebut sebagai margin. Ya. Nah, titik-titik terluar ini disebut sebagai support vector. Ya, support vector. Jadi ini adalah garis hyperplane-nya. Jarak terjauh ke titik terdekat itu kita sebut margin dan titik terluarnya ini itu kita sebut support vector.
Nah, yang ingin kita cari adalah garis yang memiliki margin terbesar. Jadi kalau dibandingkan antara yang B1 dengan B2, pilih mana? Yang B1 marginnya selebar ini, yang B2 ini juga bisa, tapi marginnya dia pendek, cuman segini. Ya, karena support vektornya itu ini yang terluar dengan ini. Jadi hanya selebar itu, lebih kecil. Jadi memang kalau dari dua ini pilih yang mana? Pilih B1 karena B1 punya margin yang lebih luas atau yang lebih panjang daripada B2. Ya. Nah, secara perhitungan ini adalah perhitungan vektor W dan X plus B itu 0 untuk yang garis ininya. Ya, garis hyperplane-nya. Yang batas sebelah kiri, yang batas ke support vektornya itu -1, yang batas yang lainnya di sini adalah +1 ya di sini. Nah, untuk menghitung jaraknya kita gunakan fungsi ini, ya, kita dapatkan nanti margin ya dengan rumus ini. Jadi intinya kita akan memaksimalkan margin, ya. Nah, kalau berdasarkan margin yang maksimal dari B1 B2, maka B1 inilah yang lebih bagus. Itu ya. Itu adalah yang terakhir support vector machine. Nah, di bagian akhir setelah kita sudah tahu modelnya dengan berbagai jenis model ya, model klasifikasinya. Nah, kita akan melakukan pengujian model ya untuk mencek apakah model ini bagus nggak sih? Ya, dia bisa memprediksi dengan akurat nggak sih? Gitu ya. Nah, tekniknya ada macam-macam. Pertama ada confusion matrix namanya. Nah, confusion matrix ini seringkali digambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi kita akan menguji di sini ya, antara nilai aktual dengan prediksinya. Jadi kan ketika kita sudah punya model nih, kita uji dengan data testing. Ya, data testingnya ini itu kan kelasnya di hidden ya, disembunyikan. Kemudian kita prediksi, misalkan kita prediksi yes, ya ternyata si data ini aslinya dia yes, oh berarti prediksinya benar. Tapi kalau kita prediksi yes, ternyata aslinya salah, no, berarti prediksi kita salah. Atau sebaliknya, datanya ini no, kita prediksi yes, itu salah. Nah, jadi di sini digambarkan nilai prediksinya itu positif atau negatif. Jadi kalau yang tadi itu yes atau no. Aktualnya sendiri itu yes apa no. Positif atau negatif. Nah, yang prediksinya positif, aktualnya positif, berarti ini yang benar prediksinya kan? Dia disebut true positif. Yang diprediksi negatif, padahal aslinya dia negatif juga, berarti ini yang benar juga. Nah, kalau yang ini, dia diprediksi positif, padahal aslinya negatif. Berarti dia false positif. Kalau dia diprediksi negatif, padahal aslinya positif, itu namanya false negatif. Nah, jadi gampangnya untuk supaya tidak tertukar-tukar, karena di referensi lain aktualnya tuh di sebelah sini. Ya, di sini aktual, di sini prediksi. Ya. Sama aja sih. Yang penting nanti kita lihat, kalau bicaranya yang ini, ya, yang false, kalau yang prediksinya negatif, berarti false negatif. Kalau yang prediksinya positif salah, namanya false positif. Dilihat dari prediksinya aja. Ya, biar nggak ketukar. Kalau true positif, true negatif, pasti nggak ketukar. Nah, kira-kira kalau digambarkan dari sisi datanya seperti ini. Ya, ini yang true positif ya. True positif. Ini yang true negatif. Berarti ini kan data positif, data negatif. Ini yang salah. False negatif, ini false positif. Nah, rumus yang paling umum digunakan untuk ini yang namanya akurasi. Ya, akurasi ini rumusnya adalah TP ditambah TN dibagi total ini keseluruhannya. TP tambah TN dibagi total ini. Ini ada salah ya. Ini harusnya TN-nya itu yang B, berarti ini harusnya B nih. A plus B dibagi ABCD. TP, TN, FP, FN. Ya. Ini yang akurasi. Nah, jadi akurasi ini melihat dari yang benar prediksinya itu berapa persen sih, baik yang positif maupun negatif. Nah, tapi kadang-kadang katanya prediksi menggunakan akurasi ini, mengukur dengan akurasi ini tidak selalu bisa dijadikan acuan. Ya, contohnya gini,
misalkan ada satu data ya, yang kelas yes-nya itu 999, no-nya 1, no-nya 1. Ya. Ini misalnya datanya seperti ini. Terus kita melakukan pengujian. Ya. Misalkan biar gampang aja. Karena cuman ininya seperti ini. Yang 1000 data ini kita kasih kelas yes saja. Jadi kita nggak ngecek satu-satu tuh. Pokoknya 1000 ini kita kasih kelas yes. Kalau dihitung dari akurasi gimana? Ya. Dari yang 999 ini benar, ini true positif. Ya. Yang ini salahnya cuma 1. Ya, yang lainnya 0 kan? Berarti berapa akurasinya? Akurasinya berarti 99,9%. Hampir sempurna. Padahal sebetulnya dia tidak mengecek yang negatif. Jadi dia hanya memprediksi yang positif. Gitu. Ya, makanya kalau hanya menggunakan ukuran ini bisa jadi mispersepsi. Nah, oleh karena itu ditambahkan ukuran lain yang namanya presisi dengan recall. Nah, presisi ini melihat dari yang true positif ya terhadap ini ya, yang positif total ini true positif terhadap true positif dan false positif. Sementara yang recall-nya itu dari yang true positif terhadap yang ini. Aktual yang positifnya, true positif ditambah false negatif. Ini untuk yang recall. Ya. Nah, satu lagi ada yang namanya F-measure. F-measure ini katanya pendekatan dari kedua ini. Jadi cara perhitungannya ya tinggal dihitung dengan rumus inilah ya. Jadi dia kira-kira rata-rata dari kedua precision dan recall ini. Jadi katanya kalau kita mengukur pakai F-measure itu kurang lebih sama seperti mengukur precision sama recall ya secara bersamaan. Jadi kalau F-measure-nya tinggi, biasanya precision sama recall-nya juga tinggi. Gitu, ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi melihat model itu bagus atau tidak untuk memprediksi itu bisa dengan confusion matrix. Yang kedua bisa dengan model ROC ya, ROC curve. Nah, model ROC curve itu gambarnya seperti ini. Ya. Ini menggambarkan ini tuh adalah true positifnya. Ya. Dan ini adalah false positif ya. Jadi makin bagus prediksinya, kecenderungannya si garis ini itu akan mendekati true positif. Jadi kalau makin mendekati true positif ya, si garis ini, maka itu dikatakan modelnya baik. Dan ukurannya itu kalau ada hitungannya ukurannya namanya AUC. Ya, AUC-nya ini menggambarkan makin tinggi AUC-nya, si garis ini itu makin mendekati sumbu Y-nya ini. Ya, kalau ini berarti AUC-nya setengah nih. Ini jauh nih dari garis Y. Yang ini 0,7 nih bergeser nih ya. 0,8 segini, 0,9 segini. Jadi makin tinggi AUC-nya, makin mendekati sumbu Y, makin mendekati true positif. Yang bagus tuh yang seperti ini. Yang AUC-nya tinggi. Ya. Nah, intinya di sini apa? Pengujian di sini untuk melihat kelompok yang tadi di sini dikasihkan true negatif dan true positif itu sebisa mungkin terpilah dengan baik. Jadi tidak ada kesalahan klasifikasi. Pengennya sih seperti ini nih. Jadi sedikit banget kesalahan klasifikasinya. Makanya ininya tinggi. Tapi kalau di sini makin ke bawah, ini yang AUC-nya makin jelek, ini makin nyampur. Jadi ada yang salah nih, false negatif sama false positif di sini. Ya, di sini. Ini yang tidak kita inginkan sebetulnya. Jadi kalau modelnya makin baik itu kalau si yang tengahnya ini makin sedikit. Nah, itu ditandai di ROC curve yang AUC-nya paling tinggi. Atau dilihat dari garis yang lebih mendekati ke Y. Ya, mendekati ke true positif. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah model evaluasi K cross validation atau sering diistilahkan K-fold ya. K-fold validation. Ya, K-fold cross validation ya. Nah, di sini kita melakukan beberapa kali. Jadi K-fold cross validation itu validasi cross silang ya. Jadi artinya kita melakukan beberapa kali pembuatan model ya. Jadi satu eksperimen ini kita membuat satu model. Nah, kotak di sini ini menggambarkan proporsi dari training sama testingnya. Nah, yang orange ini
Ini yang testingnya. Sisanya adalah yang training. Jadi dari data ini, kalau misalnya ini datanya 100, ya, datanya 100 nih. Ini dari data ke 1 sampai ke 20, apa namanya? Ini ke 10, 20 sampai 100 ya. Nah, kalau datanya seperti ini, misalkan ini ada 10 kali eksperimen. Kalau dari 100 dibagi 10, berarti 10 nih yang testingnya. Nah, yang data testing 10 ini, untuk eksperimen pertama diambil dari yang awalnya saja. 10 yang pertama itu jadi testing, sisanya training. Ya, ketemu model, hitung akurasinya dapat segini. Kemudian, berikutnya kita bikin model lagi, di mana data testingnya itu mulai dari 21 sampai 10, 11 sampai 20 yang ini. Yang 110 sebagai training, 21 sampai 100-nya training. Jadi trainingnya 90, ininya 10. Hitung lagi, dapat 91 dan seterusnya. Ya, ini mulai dari 21 sampai 30 testingnya. Yang ini training, yang ini training. Dapat akurasinya 90. Nah, dari 10 kali eksperimen, 10 model, kita dapat rata-ratanya 92%. Nah, ini menggambarkan apa namanya? Model terbaik gitu. Ya. Karena dia memiliki rata-rata akurasi di 92%. Ya. Dan yang bagian akhir di sini, ini bukan model evaluasi sebetulnya, tapi pertimbangan ketika mengambil sampel. Ya, di sini dikatakan bahwa learning curve show the accuracy change with varying sample size. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sample size, ini accuracy-nya. Makin banyak sampel yang diambil, jadi pada dasarnya walaupun di big data itu kan data besar. Kita mau olah datanya semua bisa. Hanya akan lama, makin banyak data yang diolah, makin lama. Kalau kita punya batasan, nggak punya waktu yang lama, berarti kita nggak bisa ngolah semua data. Caranya gimana? Kita ambil sampel. Nah, ketika mengambil sampel berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seseorang, nah makin banyak sampel, makin ke sini, itu kecenderungan akurasinya makin naik, ya. Anda lihatnya di sini, yang merah ini makin naik. Dan dilihat dari spread-nya, jadi ini kan kalau datanya di segini ya, kalau jumlah sampelnya segini, itu ada yang menghitung dapat akurasinya di sini, ada yang di sini, yang paling tinggi itu di sini. Jadi ada yang di antara 47 sampai 75 ya spread-nya. Nah, makin ke sini itu spread-nya makin kecil ya, jarak keakuratannya itu makin kecil, artinya itu makin bagus kan. Nah, di sini dikatakan efek dari small sample size. Jadi kalau sample size-nya kecil, itu kemungkinan variansi estimasinya tinggi. Jadi variansi dari keakuratannya itu lebar. Atau bias dari estimasinya makin ke sini itu akurasinya makin rendah. Jadi kecenderungannya bias. Nah, mungkin itu ya berkaitan dengan materi yang dibahas di klasifikasi. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang model klasifikasi.